Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 27 Juni 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi keluarga-keluarga yang memiliki waktu perbaktian pagi dan petang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noni Kaumpungan. Kepada Ibu Noni, kami persilahkan. Selamat pagi, renungan pagi hari ini dengan judul Ibadah Keluarga adalah waktu terindah dalam sehari. Ayat inti Ulangan 12 ayat 12. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Para ayah dan ibu, betapapun mendesaknya urusan Anda, jangan lalai untuk mengumpulkan keluarga Anda di sekitar mezbah Allah. Mintalah perwalian malaikat suci di rumah Anda. Ingatlah bahwa orang-orang yang Anda sayangi rentan terhadap godaan. Gangguan sehari-hari menimpa jalan muda dan tua. Mereka yang ingin menjalani kehidupan yang sabar, penuh kasih, ceria harus berdoa. Hanya dengan menerima pertolongan terus-menerus dari Allah, kita dapat memperoleh kemenangan atas diri sendiri. The Ministry of Healing, halaman 393. Jam-jam ibadah pagi dan malam harus menjadi yang paling manis dan paling bermanfaat dalam sehari. Biarlah dipahami bahwa pada jam-jam ini tidak ada pikiran yang bermasalah dan tidak baik, yang mengganggu bahwa orang tua dan anak-anak berkumpul untuk bertemu dengan Yesus dan untuk mengundang kehadiran para malaikat suci ke dalam rumah. Biarlah kebaktian singkat dan penuh kehidupan disesuaikan dengan kesempatan dan bervariasi dari waktu ke waktu. Biarlah semua bergabung dalam pembacaan Alkitab dan belajar sering mengulangi hukum Allah. Biarlah anak-anak kecil ambil bagian dalam doa, dan biarlah mereka itu bernyanyi walaupun hanya satu ayat. Education halaman 186. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Noni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ibadah keluarga itu penting sekali, apalagi di zaman sekarang ini. Roh Nubuat berkata dalam Christian Education halaman 221 paragraf 2. Jikalau pernah ada satu waktu di mana setiap rumah tangga harus menjadi sebagai satu rumah doa, sekaranglah waktunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu harus sering mengangkat hati mereka kepada Allah dalam permohonan yang rendah hati bagi diri mereka dan anak-anak mereka. Biarlah Bapa sebagai imam dalam rumah tangga meletakkan di hadapan mezbah Allah korban pagi dan petang, sementara istri dan anak-anak bersatu dalam doa dan pujian. Di dalam rumah tangga seperti itu, Yesus senang tinggal. Mengapa nasihat ini penting sekali dikabarkan kepada umat-umat Allah? Karena Testimony Treasures volume 3 halaman 91 paragraf 2 menyatakan, namun, dalam masa bahaya yang menakutkan ini, beberapa orang yang mengaku sebagai orang Kristen tidak memiliki perbaktian keluarga. Mereka tidak menghormati Allah di dalam rumah. Mereka tidak mengajar anak-anak mereka untuk mengasihi dan takut kepadanya.
Inilah sebabnya renungan hari ini menghimbau agar para bapa dan ibu, bagaimanapun beratnya urusanmu setiap hari, jangan pernah gagal mengumpulkan keluargamu di sekeliling mezbah Allah. Minta perlindungan para malaikat di dalam rumah tangga kita masing-masing, sebab tidak satu pun dari kita yang terbebas dari penggodaan. Oleh sebab itu, ibadah keluarga janganlah angin-anginan. Homeward Bound halaman 163 paragraf 3 menasihatkan. Kebaktian keluarga janganlah diperintah oleh keadaan. Janganlah engkau berdoa sekali-sekali dan bila mana engkau mempunyai banyak tugas untuk dikerjakan, lalu melalaikannya. Dengan berbuat demikian, engkau sedang menuntun anak-anakmu untuk menganggap doa itu tidak begitu penting. Tidak jarang, karena capek oleh kesibukan dunia, kita pulang ke rumah dan abaikan kebaktian keluarga. Dan ini menuntun kepada mengabaikan kebaktian jemaat. Mereka yang setia dalam ibadah keluarga, pasti setia dalam kebaktian jemaat. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk setia beribadah. Tetapi tidak sedikit yang punya banyak alasan untuk tidak ibadah. Yang manakah kita? Ingat, saat ini adalah masa yang bahaya dan menakutkan. Tidak ada waktu yang lebih penting saat ini untuk memiliki kebaktian keluarga daripada saat ini. Apakah sikap kita? Karenanya Roh Nubuat menasihatkan kepada kita tentang ibadah keluarga. The Review and Herald tanggal 18 Maret tahun 1902 paragraf 5 berkata, waktu kebaktian keluarga harus dijadikan waktu paling bahagia dalam sehari. Biarlah pembacaan Alkitab dipilih dengan baik dan sederhana. Biarlah anak-anak ikut bernyanyi, dan biarlah doanya singkat dan langsung pada intinya. Itulah sebabnya renungan hari ini berkata, jam-jam ibadah pagi dan malam harus menjadi yang paling manis dan paling bermanfaat dalam sehari. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menyatakan dalam Signs of the Times tanggal 17 Desember tahun 1885 paragraf 7. Waktu-waktu kebaktian ini memberikan pengaruh yang memurnikan dan mengangkat kepada semua yang berpartisipasi di dalamnya. Pikiran benar dan keinginan baru dan lebih baik akan dibangunkan di hati orang yang paling ceroboh. Jam doa membawa kedamaian dan kelegaan bersyukur kepada semangat yang lelah. Karena suasana rumah orang Kristen adalah kedamaian dan ketenangan. Inilah pentingnya perbaktian keluarga tersebut. Nah, bila kebaktian keluarga memberikan pengaruh memurnikan, maka artinya kebaktian keluarga mempunyai hubungan dengan keselamatan. Sebab dalam kebaktian keluarga, pikiran benar, keinginan baru, dan yang lebih baik dibangunkan dalam hati setiap anggota keluarga. Karenanya Nya White berkata dalam To Be Like Jesus halaman 336 paragraf 2. Saya diinstruksikan untuk mendesak orang-orang kita dengan sungguh-sungguh perlunya agama di dalam rumah. Di antara anggota rumah tangga selalu ada pertimbangan yang baik dan bijaksana. Pagi dan malam hari membiarkan semua hati bersatu dalam perbaktian yang khidmat. Pada perbaktian malam, biarlah setiap anggota keluarga menyelidiki dengan baik hatinya sendiri. Biarlah setiap kesalahan yang telah dilakukan diperbaiki. Jika pada siang hari seseorang telah melakukan kesalahan pada yang lain atau berbicara dengan tidak ramah, biarlah pelanggar meminta maaf kepada yang terluka. Saat ini, saudaraku dalam Tuhan, adalah masa penghakiman pemeriksaan. Yesus sedang melayani di bilik yang maha suci. Melalui perbaktian keluarga, kita datang kepadanya untuk memohon pengampunan dosa sebelum pintu kasihan ditutup. Karenanya, mari kita turut himbauan Roh Nubuat dalam pekabaran renungan hari ini. Hidupkan perbaktian keluarga yang selaras dengan kehendak Allah, yaitu sederhana, tidak membosankan, bervariasi, dan semua terlibat, agar ada yang membaca Alkitab, ada yang bernyanyi, ada yang mengaku dosa, dan ada yang berdoa. Dan itu semua kiranya memperbaharui hidup kita saat Yesus datang kedua kali
keluarga demi keluarga boleh diselamatkan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan bagi kami para keluarga pagi hari ini. Keluarga-keluarga penting sekali untuk memiliki jam-jam perbaktian pagi dan malam. Karena waktunya sudah semakin singkat. Saat ini adalah masa yang menakutkan dan bahaya. Karenanya penting sekali bagi kami untuk memiliki waktu-waktu berbakti dan berdoa kepadamu, ya Bapa. Dan di masa-masa perbaktian itu biarlah semua turut terlibat, setiap anggota keluarga, sehingga semua merasakan sukacita untuk berdoa kepada Engkau. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya dengan kehadiran Kristus dalam hati kami dipersatukan 2 atau 3 orang dalam perbaktian, dan kami boleh merasakan pembaharuan serta pertumbuhan, hingga pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, rumah tangga demi rumah tangga yang setia boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.